Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berharap kalian belajar dari rumah dengan keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu ya. Nah, kita akan membahas tentang manusia dan pendidikan. Pada hakikatnya sejarah manusia itu tidak dapat dilepaskan dari pendidikan. Artinya, manusia itu lahir maka dia harus berpendidikan. Manusia diciptakan, maka pendidikan pun itu diciptakan. Allah menginformasikannya dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat ke-31, yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Nah, ayat di atas mengindikasikan bahwa yang pertama, sejarah pendidikan lahir bersamaan dengan sejarah kedatangannya manusia, dan yang kedua, pendidikan itu inherent. Inherent ini maksudnya adalah tidak dapat dicerai-beraikan, melekat dengan kehidupan manusia pendidikan. Nah, maka dari itu manusia sejati adalah manusia yang berpendidikan. Pendidikan di sini adalah pendidikan yang positif, tentunya berakhlak maupun dapat diterima oleh fitrahnya sebagai manusia. Dalam perspektif teori pendidikan modern, ini dalam perspektif pendidikan modern ya. Jadi ayat Al-Quran pun diterima di dalam pendidikan modern. Pendidikan yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, peserta didik yaitu Nabi Adam alaihissalam. Materi pendidikan yaitu pembelajaran tentang nama-nama benda. Metodenya yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam tentang nama-nama benda tersebut. Kemudian ada evaluasi di sini tentunya. Sebenarnya ini membuktikan bahwa pendidikan modern itu sebenarnya mengacu pada Al-Quran. Karena dalam teori pendidikan modern sendiri, evaluasi itu memainkan peran yang vital. Bagaimana dia bisa menginformasikan sejauh mana pendidik dapat menyampaikan dengan baik materi-materi kepada peserta didik, atau peserta didik bagaimana dapat menyerap materi-materi dengan sempurna. Itu evaluasi. Informasi Al-Quran tentang manusia pertama Adam yang diajar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala menegaskan posisi Islam tentang pendidikan. Islam menempatkan pendidikan sebagai center point, poin utama dalam kehidupan, dan menjadikan pendidikan sebagai bagian keabadian manusia. Dalam tanda kutip, pendidikan sepanjang hayat. Nah, kedatangan Rasulullah SAW dengan membawa Al-Quran sebagai pokok ajaran sesungguhnya menegaskan dan menggugah kembali ingatan manusia tentang apa yang terjadi pada manusia pertama Adam, bahwa Adam adalah peserta didik pertama di kalangan umat manusia. Dalam perspektif sejarah pendidikan, Rasulullah SAW sebenarnya diberi amanah untuk mengingatkan umat manusia bahwa sejarah panjang umat manusia tidak dapat dilepaskan dari pendidikan itu. Berarti pula bahwa sejarah pendidikan sepanjang dengan sejarah manusia. Selama ada manusia, pendidikan selalu ada. Seperti itu ya. Nah, manusia sebagai makhluknya yang termulia mencakup dua aspek yang sangat menonjol, yaitu kesempurnaan jasmani dan kesempurnaan dalam ruhaninya. Dilihat dari bentuk fisik, nampak betapa sempurna manusia ini, keseimbangan bentuk serasi dengan fungsi organ tubuhnya. Dari segi psikis atau rohani, nampak betapa manusia diberikan banyak kelebihan dibandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Kita memiliki nafsu, juga memiliki akal. Dua aspek yang sangat sempurna menyatu dalam suatu bentuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin, surat ke-95 ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kenyataan akan kesempurnaan penciptaan manusia sebagaimana yang dinyatakan di atas seyogianya menjadikan manusia sebagai makhluk paling beradab. Harusnya fitrahnya ini kita manusia
paling beradab, paling teratur, dan paling mudah untuk dikendalikan dalam artian mengendalikan diri sendiri. Nah, namun kenyataannya menunjukkan bahwa tidak semua manusia mampu menunjukkan diri sebagai makhluk yang sempurna. Ada yang kontradiktif dengan kesempurnaan penciptaannya yang disandangnya. Ada yang kontradiktif. Maka dari itu dibutuhkanlah pendidikan agar manusia sesuai dengan fitrahnya. Maksud dari penulis di sini ya. Hal ini menjadi objek kajian yang selalu diteliti sepanjang masa. Realitas menunjukkan bahwa kehidupan manusia cenderung digolongkan kepada dua arah, yaitu manusia yang cenderung pada kebaikan dan manusia dengan kecenderungan pada hal bertentangan dengan kebaikan itu sendiri. Baik dan tidak baik dalam istilah ini tentu bersifat normatif, baik menurut pandangan umum maupun berdasarkan pada norma tertentu seperti adat istiadat maupun norma-norma agama. Manusia dalam mencapai predikat manusia sempurna, insan kamil sebagai puncak tertinggi hakikat kehidupannya perlu menemukan kembali formula dan arahnya di dalam sistem dan struktur sosial masyarakat. Formula yang dimaksud tiada lain adalah formula-formula pendidikan yang sedemikian penting untuk kembali memperoleh penguatan dan direvitalisasi. Karena itu, pendidikan menjadi pusat dari semua upaya membangun citra manusia paripurna dan menjadikan pendidikan sebagai titik pijak dan strategi utama di dalam membentuk manusia yang berkualitas insan paripurna.